Zoom yang disampaikan Pak Andre, kita diarahkan firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ya. Ya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 38 sampai 40. Ini firman Tuhan yang kita akan sharing bersama sebentar lagi ya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang memelihara kami sampai pada siang hari ini. Kami akan masuk Tuhan dalam perenungan dan pembelajaran sharing bersama untuk saling menguatkan, saling menajamkan Tuhan masing-masing kami dengan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, sungguh-sungguh firman-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Menjadi kekuatan dalam kami menghadapi hari-hari ke depan. Terima kasih, Surga. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau belajar firman-Mu siang hari ini dan tuntunan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ya. Pasal yang kedua ayat 38 sampai 40. Ya. Jawab Petrus kepada mereka ya, ini di bawah satu perikop. Kalau kita kembali kita scroll ke atas itu ada tema dari Kisah Para Rasul ini, khotbah Petrus ini ya, khotbah Petrus ya. Setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Ayat 38 dikatakan demikian. Ya. Bentar, ya. Jawab Petrus kepada mereka, "Tobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain yang lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Ya, firman Tuhan yang kita akan sering bersama dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 38 sampai 40 ya. Saya bacakan prolognya ya. Sebentar. Ya. Dalam renungan hari ini kita melihat jawaban Simon Petrus yang baru saja penuh dengan Roh Kudus. Ya. Ini peristiwa turunnya Roh Kudus ya di Yerusalem. Petrus berubah menjadi pengkhotbah secara mendadak karena dipenuhi dengan Roh Kudus. Petrus berkhotbah kepada orang-orang Yahudi maupun mereka yang beribadah kepada Allah. Kata Petrus, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Petrus menjelaskan syarat untuk menerima karunia Roh Kudus, yakni bertobat. Kita harus bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sesudah bertobat, kita memenuhi syarat untuk mengalami janji Tuhan. Kemudian Petrus menegaskan kembali, "Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Itulah sebabnya Petrus itu berkata demikian dengan tegas, "Berilah dirimu diselamatkan
diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Tanpa pertobatan, kita tidak menerima karunia Roh Kudus. Ya. Itu renungan yang mengantar kita pada kita sharing bersama, dan semua kita akan diberi kesempatan untuk sharing firman Tuhan siang hari ini. Ya. Dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 38 sampai 40. Ya. Peristiwa keturunan Roh Kudus. Ya. Sebelum Yesus naik ke surga, dikatakan bahwa mereka harus tinggal di Yerusalem, dan Tuhan akan memberikan seorang penolong bagi mereka, yaitu Roh Kudus, yang menguatkan dan menegur kita semua tentang dosa, supaya kita bertobat dan kita menerima karunia Roh Kudus, karunia keselamatan. Ya. Itu pengantar dari saya, Pak Andre. Mungkin kita masuk dalam breakout room. Berapa orang kita ini? Cuma 5 orang aja di main room aja, Pak, ya. Sebentar aja kan. Ya, sebentar aja. Oke. Ya, kita berlima, ada Pak Yohanes, Pak Andre, Ibu Rita, Pak Willy, dan saya. Ya. Pak Bambang tadi ada ya? Pak Bambang pula ada ya? Dia perjalanan dia. Dalam perjalanan. Ya. Oh, oke. Bersama telepon. Ya, Pak Willy hilang. Yang nggak masuk ya. Ya, dia perjalanan. Bu Melani izin lift kali ya. Oke. Ya. Kita yang berlima di sini, kita diberi kesempatan ya masing-masing. Pak Willy, siang Pak Willy. Halo ya, lanjut. Ya. Saya monitor. Jadi, monitor aja ya. Ya. Perjalanan dia. Di jalan juga. Perjalanan. Oke, ya. Jadi ada yang saya harapkan bisa aktif, ada Pak Yohanes, ada Ibu Rita ya, sama Pak Andre. Oke. Saya silakan Ibu ya, Mama Rita duluan ya. Mama Rita duluan. Silakan untuk Pak sampaikan. Pak Karel, jangan saya dulu, Pak Karel. Karena saya tadi belum baca firmannya nih, karena saya baru pulang besuk, teman saya sakit di rumah sakit. Oh. Iya. Sakit apa, Bu? Sakit apa dia? Vertigo Muntaber. Oh. Oh ya? Iya. Yang lain dulu aja, Pak Karel. Iya. Tapi keadaannya sudah membaik? Ya, masih karena baru masuknya tadi kemarin. Oh ya. Ya. Masih terus ya, oke. Ya. Terima kasih Bu Rita. Iya. Pak Yohanes. Ya. Ya. Pak Yohanes ini baru pertama ikut Deano ya? Baru pertama ikut Zoom Pak. kita ya? Sama. Iya, Pak. Sama. Ya. Pak Ades mungkin sudah beritahu sama Pak Yohanes tentang skor kita, Pak? Sudah, dia tahu. Skor, dia tahu. Di koram diopat. Ya? Oke, ya. Silakan Pak Yohanes sampaikan skor untuk kita siang hari ini. Iya, oke, makasih Pak. Ya. Kasih pagi siang ini hari ini ya kita sering ya tentang kebenaran firman Tuhan yang saya dapatkan bahwa di sini Petrus menjelaskan ya syarat untuk menerima karunia Roh Kudus ya. Kita harus melakukan apa saja yang kita perbuat bisa sampai mendapatkan kasih karunia Tuhan itu ya. Saya percaya kalau kita benar-benar mencintai Kristus, percaya sama Yesus, segala dosa-dosa yang kita lakukan dari dulu sampai sekarang itu kita harus melakukan pertobatan. Melakukan pertobatan dan mau melakukan firman-Nya, dan yang terutama harus dibaptis dalam nama Yesus ya. Harus dibaptis. Nah, itu yang bisa kita itulah yang kita bisa mendapatkan kasih karunia dari Roh Kudus. Kita mau mengakui segala dosa, kita mau bertobat, mengakui segala apapun, curahkan apapun kepada Tuhan. Inilah pengampunan saya, Tuhan. Saya selalu melakukan dosa-dosa yang Tuhan tidak inginkan. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti memberikan yang dinamakan kasih karunia itu buat kita. Memang semua orang dikasih karunia ya,
semua orang pasti dikasih kasih karunia, tapi terlebih dulu kita harus berbuat yang terbaik buat Tuhan ya. Kita tahu Roh Kudus itu lemah lembut ya, lemah lembut, dia tidak pemarah, dia tidak apa, dia sabar, dia dia mau kita berbuat yang terbaik untuknya. Itu ya. Ya otomatis ya pasti kita dikasih kasih karunia ya. Kalau kita sudah yang tidak itu yang saya dapatkan siang hari ini Pak ya, tentang pertobatan harus dilakukan terlebih dahulu. Kalau kita mau mendapat kasih karunia, saya percaya anak-anak Tuhan semua, murid-murid Kristus harus lebih dekat lagi sama Tuhan. Ya. Setiap hari kita mencari Tuhan. Ya, tegurannya saya harus tegurannya saya harus terus mencari Tuhan ya, dan mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan dan komitmennya melekat padanya sampai Tuhan panggil kita. Amin. Itu saja Pak yang saya dapatkan, tidak terlalu panjang ya. Nah, masih ada Ya, teman-teman juga. Ya, ya. Oke, terima kasih Pak Yohanes ya. Saya mungkin ya, panggil Bung makasih. Yohanes ya. Biasanya orang lama panggil Bung ya. Ya, 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 Eh, ya, itulah apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yohanes. Perlunya kita ada pertobatan ya, ditekankan itu. ya. Karena kita menerima karunia Roh Kudus, harus bertobat. Ya, Minta ampun sama Tuhan ya. ya. Oke, Minta terima ampun. kasih Pak Yohanes. Saya Ya, terima lanjut kasih Pak. Pak. Ya, eh, Ibu Messi apa siapa ini? Halo. Ya Pak, tadi saya terlempar Pak. Ini di Depok lagi cuacanya nggak bagus. Depok. Oh, oh iya iya. Oke, Iya, oke. makanya doakan biar besok saya bisa masuk. Soalnya ini lagi hujan deras sama geledek Pak. Oh gitu. Tapi sekarang Oh iya. dengar Ya, audionya bagus. lanjut. Audionya bagus kok Bu. Iya ini tadi terlempar saya berapa kali Pak? 3 kali terlempar masuk lagi masuk lagi. Sekarang Untung oke. bukan terangkat Pak. Oh. Kalau terangkat kan kasihan yang Terakhir. ketinggalan nih Pak Andre. Oke. Lanjut ya. Pak. Ya, oke. Ya, terima kasih Ibu Messi ya. Iya Pak. Pak Willy monitor. Ibu Rita mungkin sudah bisa. Ya, terima kasih Pak Karel. Ya, saya juga sependapat dengan Pak Yohanes, diberkati sekali. Ya, bagi kita adalah pertobatan yang penting. Pertobatan itu setiap hari. Karena kita selalu pikiran kita masih kadang-kadang kurang terkendali ataupun apapun juga ya. Tapi yang jelasnya pertobatan itu harus kita tiap hari kita mengakui dosa kita supaya kasih karunia itu semakin tajam di kita. Amin. Apa yang disampaikan tadi dengan itu kasih karunia itu semakin tajam dan kita semakin peka. Sehingga dikatakan sini sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Nah, dikatakan sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang lain. Nah, itulah yang kita harus pegang. Janji Tuhan tuh ya dan amin. Kita harus teguh. Apa yang menjadi kesaksian pada Pak Yohanes tadi ya. Nggak gampang tuh jadi pengikut Tuhan. Jadi saksi Tuhan. Nggak gampang. Banyak tawaran-tawaran. Sehingga kita di situ terasa. Apalagi cobaan itu semakin diperlihatkan. Nggak ada yang malu-malu. Bahkan nyatakan sekali. Bahkan ada yang bilang, kok saya disakitin sama orang Kristen, akhirnya dicari orang lain yang bukan non-Kristen. Artinya, dia masih tipis.
Roh Kudus juga masih tipis di hati dia, di pikiran dan sebagainya. Dan dia masih belum benar-benar jadi pengikut Kristus, apalagi jadi murid. Itu yang tadi saya dengar dari kesaksian itu. Itulah sebagai contoh bagi kita, bagi keturunan kita, bagi generasi-generasi anak-anak kita, cucu kita yang semakin hari dunia ini semakin jahat. Jadi ya kalau kita nggak pegang teguh iman percaya kita nggak jadi teladan bagi keluarga kita, Yerusalem kita akan berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu. Yang seperti apa yang kita lihat. Dan di ayat 40, dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Iya, semakin hari dunia ini semakin jahat. Kalau kita tidak pegang Kristus, kalau kita tidak fokus kepadanya, kita nggak kuat, kita nggak goyah. Makanya saya kalau berdoa, Tuhan pegang kami, pegang. Kalau kau yang pegang kami kuat. Nah, tegur kami jika kami salah. Saat itu, jadi terasa itu kalau kita buat salah, tidak ada rasa damai sejahtera, sukacita. Oh iya, terasa itu sekali. Sehingga inilah yang dibilang pertobatan harus kita katakan, harus kita nyatakan setiap kita doa, panjatkan di saat teduh kita untuk menyerahkan perjalanan satu hari ini ke depan. Sehingga di dalam perjalanan ini kita tahu mana yang baik dan tidak baik, kita bisa terkendali gitu. Kita bisa memawas diri kita bisa memawas kehidupan kita. Satu contoh aja tadi saya di tempat besuk teman-teman itu. Kelihatan. Orang Kristen juga, orang yang tidak jujur itu kelihatan kok, terasa gitu ya. Nah, jadi makanya kita katakan bertobatlah itu tuh. Kita dengar Yohanes Pembaptis ya, berseru-seru bertobatlah. Sampai detik ini pertobatan itu harus ada. Itu aja Pak Karel dari saya. Nanti ditambahkan dengan yang lainnya. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Ibu Rita ya. Sebentar, saya cek masuk. Oke, ya. Saya coba melihat ini. Ini suatu peristiwa, ya, peristiwa hari keturunan Roh Kudus ya. Kita tahu ceritanya. Ini peristiwa sejarah yang membuat orang-orang mulai bertobat. Memang dikatakan di sini dari Paulus katakan bertobatlah. Nah, coba kita melihat sebelumnya, ayat sebelumnya, ya, ayat 37 dikatakan ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Ya, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ya. Nah, sebelum kita sadar, sebelum kita bertobat, sebenarnya kita harus sadar bahwa kita ini orang berdosa. Itu duluan. Sebab sekarang itu banyak orang itu yang tidak mau mengakui bahwa dia berdosa. Itu masalahnya. Sehingga dia mau melakukan seenaknya sendiri ya. Melanggar hukum katakanlah. Sekarang banyak orang melanggar hukum. Yang sebenarnya dia sudah tahu bahwa itu salah. Tapi dia melanggar. Nah, kita melihat di sini bagaimana peristiwanya. Ya, 2000 tahun yang lalu katakanlah. Setelah Petrus menyampaikan tentang berita keselamatan, ya, mereka tuh sadar. Nah, ini perlu kesadaran. Sebelum kita bertobat, kita harus sadar dulu bahwa kita ini orang berdosa. Mereka bertanya, apa yang harus kalian perbuat? Karena sadar akan dosa kita. Jadi sebelum kita bertobat, kita harus sadar dulu bahwa kita ini orang berdosa.
Setelah itu kita bertobat. Setelah kita bertobat, ya, kita akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, itu yang saya dapatkan pada siang hari ini. Jadi awalnya itu pengenalan yang benar akan Tuhan. Ya, kalau sekarang mungkin kita katakan banyak orang yang sudah tahu salah tapi mau lakukan. Harus dipertanyakan untuk dia kenal Tuhan itu seperti apa ya? Itu yang perlu. Banyak anak Tuhan yang masih melakukan dosa ya. Jadi saya bersyukur siang hari ini kita ditegur. Ya. Dan kebenaran firman Tuhan itu bahwa untuk kita bertobat, kita harus merendahkan diri, mengakui segala dosa kita. Apa yang harus kami perbuat supaya kita selamat. Kemudian Petrus katakan, bertobatlah kamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Dan kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, itu kebenaran yang saya dapatkan siang hari ini. Dan teguran. Nah, kondisi saya katakan. Masih perlu belajar terus. Ya. Supaya pertobatan itu sungguh-sungguh. Tidak tomat-kumat. Pak Andre bilang tomat gitu. Sekarang itu orang perlu dipertanyakan tentang pertobatan. Kalau ada orang ya, nah Tuhan katakan, saya kok jatuh terus dalam dosa ya, kenapa ya? Setelah itu perlu dipertanyakan, pertobatan itu sampai di mana? Seperti tadi Pak Yohanes sampaikan, iming-iming dan jabatan. Semua orang mau dong jabatan yang enak. Pasti. Tapi di balik jabatan itu ada apa sebenarnya? Pak Yohanes saksikan bahwa kamu harus menyangka Tuhan. Mau nggak ya? Orang Kristen sudah tahu itu salah kok. Dia mau menyangka Tuhan supaya apa? Supaya dia dapat posisi, dapat jabatan. Nah, itu perlu dipertanyakan tuh pertobatan itu sampai di mana? Supaya kita menerima kuasa Roh Kudus. Jadi perbaikan bagi saya. Ya, saya mengakui masih lemah, masih penuh dengan dosa, tapi saya sungguh percaya bahwa setiap hari Roh Kudus senantiasa menguatkan saya. Ya, menguatkan untuk saya tetap berjalan dalam kebenaran. Kenapa? Supaya kita selalu hidup dalam damai sukacita. Semua orang itu ingin hidup damai sukacita, senang-senang. Tetapi tidak semua orang itu mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Banyak hal kita lihat. Ya. Banyak contoh kita lihat dalam dunia reguler, apalagi dalam dunia perdagangan. Sikut sana, sikut sini. Dalam dunia pemerintahan, kita melihat ada. Mengapa ada KPK sebenarnya? Ada anak Tuhan di sana. Itu perlu dipertanyakan pertobatan. Komitmen saya, setelah saya tahu tentang hal ini, saya terus minta Roh Kudus menguatkan saya untuk tetap belajar firman Tuhan, supaya kita dikuatkan. Salah satunya apa? Selalu mengucap syukur dalam segala hal. Sebab kalau kita menggerutu, ya, katakan mengomel, bersedih hati, itu lawan kata kita bersyukur sebenarnya. Belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Itu bukti pertobatan. Tapi kalau kita masih hidup dalam dosa, kita selalu masa kurang terus. Karena semua manusia tidak pernah merasa cukup, pasti merasa kurang. Nah, sampai di mana kalau merasa cukup? Kalau kita tidak belajar bersyukur, bertobat supaya belajar bersyukur.
tentunya dengan tuntunan Roh Kudus ya. Kita belajar terus setiap hari. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan, Pak Andre. Ya, oke. Dan Pak Andre bisa tambahkan, silakan. Oke, bisa dengar suara saya? Tes. Oh, dengar Pak, bagus. Hujan gede sekarang Purwokerto. Saya barusan Ya. keluar jemuran. Ya, oke. Oh, gitu. Oh ya. Tapi jemurannya nggak diambil orang, Pak. Hah? Jemurannya nggak diambil orang, Pak. Enggak ada. Oh, Saya enggak. boleh interupsi sebentar. Mau nanya. Oh ya, ya, ya. Nanya apa? Oke, selamat siang. Siapa ini? Oh, Pak Willy, silakan Pak Willy. Iya. Itu dalam salah satu ayat itu kan disebutkan di Efesus ya. Kasih karunia itu karena kasih karunia kamu telah diselamatkan Amin. oleh iman Benar. dan itu bukan hasil usahamu tapi pemberian dari Allah. Iya. Ya. Itu bukan hasil perbuatanmu agar jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, Amin. pertanyaannya, apakah pertobatan itu ya sesuai konteks tadi ya? Itu adalah merupakan syarat gitu, syarat mutlak maksudnya. Bahwa seorang harus melakukan pertobatan untuk mendapatkan kasih karunia tadi. Nah, terus berikutnya pertanyaan yang lanjutannya itu, pertobatan itu apakah harus secara lisan ataukah dia cukup merubah hidupnya saja sesuai dengan tadinya dalam dosa kemudian mengikuti semua kehendak Tuhan. Ya, secara singkat itu aja. Terima kasih. Mohon ditanggapi atau dijawab sama Mas Andre atau Pak Karel. Monggo. Silakan Pak Andre. Bukan Pak Karel. Pak Karel boleh? Ya. Ya. Terima kasih Pak Willy ya. Coba kita kembali ke dalam konteks firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul. Ya. Memang kita Efesus katakan bahwa itu kita diselamatkan karena kasih karunia. Tuhan memberikan karunia bagi semua orang, ya, semua orang, ya, itu diberikan kasih karunia. Nah, pertanyaannya apakah semua orang mau menerima kasih karunia? Ya. Nah, itu pertanyaannya situ. Banyak orang mau menerima kasih karunia, tetapi tidak mau bertobat. Ya. Saya mungkin bisa ada contoh begini. Burung merpati. Burung merpati itu burung yang bersih, Bro. Ya, itu sehingga diambil simbol ya. Burung merpati itu tidak akan masuk dalam kandangnya yang kotor. Saya perhatikan ya, burung merpati ini dalam seharian ya. Burung merpati itu dia tidak akan buang kotoran dalam sangkar yang mesti di luar. Karena dia tidak mau tempatnya yang dia bertelur itu kotor. Nah, kita tahu bahwa kasih Tuhan, ya Tuhan itu suci, kudus. Ya, dia kan tidak mungkin ada dalam hati kita yang kotor. Perlu kita bersihkan hati kita dengan pertobatan. Ya. Kira-kira sampai situ Pak Willy? Iya, oke. Lanjut. Nah. Ya. Ada yang mau menambahkan? Oke, kalau nggak ada, saya tanggapin aja. Ya, syarat untuk diselamatkan. Nggak ada jalan lain. Semua agama bisa gampang dibedakan. Banyak agama di dunia ini. Ya enggak? Tapi hanya satu yang kekristenan ini yang hanya melalui Yesus Kristus. Hanya. Yang lainnya usaha sendiri. Padahal firman Tuhan bilang apa? Usaha kita adalah kain kotor. Nggak bisa. Gitu. Jadi hanya anugerah lewat hanya melalui Yesus Kristus. Nggak ada jalan lain. Kalau kita dipanggil menjadi anak-anak Tuhan Yesus Kristus sebagai anaknya,
Ya kita harus memantaskan diri sebagai anak Tuhan. Bagaimana caranya memantaskan diri? Ya harus keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Apa itu maksudnya? Keluar dari kegelapan dan terangnya ajaib. Ya itulah pertobatan. Tinggalkan manusia lama. Itulah namanya metanoia. Apa itu metanoia? Berbalik. Berbalik apa? 180 derajat. Bukan 360. 360 balik meneh. Balik lagi dong. Kembali ke manusia lama. 180 derajat. Bertobat. Harus bertobat. Kenapa harus bertobat? Ya kita anak Tuhan. Kita harus pantas untuk menjadi anak. Pantaskanlah diri kita menjadi anaknya. Pantaskanlah diri kita menjadi menerima. Mati, suaranya mati, Mas Andri. Mati suaranya Pak Andre. Suaranya mati, Pak. Hilang, hilang. Masih, Pak. Masih belum ada suaranya. Ya, masih belum ada, mic-nya masih tertutup, Pak. Ah, udah. Duh, oh, Lanjut, Pak. Pak Andre. oke, mungkin masih ada trouble. Ya. Oh, ya. Trouble. Ya. Oke, kalau saya lanjutkan sedikit pertanyaan tadi yang ada Oh, ya, hubungannya silakan, juga. Pak. Ya. Jadi kita kan tiap sampai dengan kita meninggal nanti kan kita masih berbuat dosa gitu ya. Dan kita sekarang tiap tiap kali bertobat dan melakukan dosa yang sama mungkin ya. Ada kemungkinan besar kita melakukan dosa yang sama karena kita ah, kan nggak tahu. Nah, eh, apakah ada ayat di Alkitab kalau kita sudah minta ampun atau bertobat, kemudian kemudian berbuat dosa yang sama lagi, berulang-ulang, gitu. Kemudian minta bertobat lagi, itu apakah gimana di hadapan Tuhan gimana itu? Apakah Ya. masih diampuni atau enggak itu? Ya. Ya. Ya, ini pertanyaan anu aja. Oh, oke. Ya. Ya, oke, makasih. Tentang berbuat dosa. Terus menerus berbuat dosa. Sudah bertobat, nyatakan bertobat. Banyak orang terkatakan demikian. Oh, saya masih dalam dunia kok. Jadi wajar dong kalau saya bertobat, saya berbuat dosa lagi. Nah, itu saya katakan tadi. Sampai di mana itu pertobatanmu itu yang harus dipertanyakan. Bertobat sungguh-sungguh atau hanya bertobat sementara. Kita tahu ya semua bahwa bertobat itu kalau saya mungkin katakan kita masuk dalam lubang ya. Kalau kita berjalan, kita naik kendaraan katakanlah. Kita jalan di jalan yang sama setiap hari. Dan kita tahu di situ ada lubang. Tapi setiap kita jalan ke situ, mesti kita masuk ke lubang yang sama. Karena sebelumnya kita sudah tahu itu lubang. Nah, itu salahnya siapa? Salahnya lubang apa salahnya kita kan misalnya dia. Nah, oh sudah tahu itu salah, kok masuk lagi? Sudah tahu itu dosa, itu kok masih berbuat lagi? Itu salahnya siapa? Kan gitu. Jadi saya katakan bahwa kita perlu pertanyakan itu pertobatan. Tadi Bapak tanyakan, kalau kita berbuat dosa terus apa Tuhan mengampuni? Tuhan itu mengampuni setiap dosa kita. Ya. Tetapi ada waktunya sebelum kita mengaku dosa kita tuh dipanggil. Nah, Anda kemana sekarang? Belum sama bertobat sudah dipanggil Tuhan. Ya. Masa kemana sekarang? Kan gitu.
Jadi saya katakan, ya, kalau Tes. orang, Halo. semua orang, ya, kalau semua orang itu katakan bahwa saya sudah bertobat, tetapi dalam hidup ini kan saya masih manusia, jadi saya masih bisa melakukan dosa. Betul, Pak. Bisa melakukan dosa. Nah, tadi saya katakan bahwa kita sudah tahu bahwa itu lubang itu dosa, lubang loh. Tapi kita selalu masuk di itu, yang salah itu siapa kan gitu. Tuhan sudah menebus dosa kita, menanggung dosa kita, mati di kayu salib ya, untuk menebus dosa kita, supaya kita itu selalu berjalan dalam kebenaran. Sampai pada saat Tuhan panggil, itu kita hidup berkenan kepadanya. Itu kan gitu. Kira-kira sampai sini, Pak. Tes 1, 2, 3. Bisa dengar suara saya? Masih Oh, hilang? bisa, Pak. Tadi kau hilang, Pak. Tes. Halo. Bisa, Oke, bisa. Ya, oke. udah. Bisa. Bisa. Tadi sampai di mana saya hilangnya? Saya sudah jelaskan dari A sampai Z tadi. Enggak ada yang masuk kan? Nggak dengar. Ya, hilang, Pak. Ya, oke, saya ulang Hilang. lagi. Oke, saya ulang lagi pelan-pelan ya. Oke. Pertanyaannya kenapa kita harus bertobat? Kan kita cuma terima Yesus. Terima Yesus adalah syarat. Hanya melalui Yesus Kristus. Hanya. Perbedaan dari agama-agama di dunia ini banyak sekali agama. Kepercayaan banyak. Tapi hanya satu yang mengakui Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Enggak, Hanya Mas. satu. Maksudku bukan itu. Pertanyaanku bukan itu. Pertobatan. Apa itu? Iya, atau pertobatan itu kan bagian dari usaha kita. Nah, sedangkan ada ayat. Bukan bagian usaha. Itu otomatis kita harus mencerminkan kita bertobat. Mencerminkan kita bertobat, kita harus menyerupai Kristus. Harus hidup serupa dengan Kristus. Ya, bertobat dari manusia lama. Jadi syarat kan berarti. Ya, itu otomatis. Ya. Kalau kita diangkat menjadi anak-anak Kristus, Yesus Kristus, anak Tuhan, ya kita harus memantaskan diri untuk menjadi anaknya. Caranya memantaskan diri ya harus tinggalkan manusia lama, masuk ke terangnya yang ajaib, tinggalkan kegelapan dan masuk pada terangnya yang ajaib. Bagaimana caranya masuk ke terangnya ajaib? Ya harus metanoia. Apa itu metanoia? Berbalik 180 derajat, bukan 360. Oke, saya terangkan pelan-pelan ini asalnya. Jadi pertobatan itu adalah respon kita. Kita dipanggil dianugerahi keselamatan. Kalau bahasa Ibraninya kok enak ya? Kita diberi keselamatan nggak ngapa-ngapain loh. Orang lain usaha loh. Harus ke Mekah lah, harus ke sini lah, harus supaya berbuat baik, supaya nanti ditimbang. Kita enggak. Hanya melalui Yesus Kristus. Caranya sebagai anak-anak Tuhan ya kita harus memantaskan diri menjadi anaknya. Supaya jadi pantas gimana ya? Pertobatan itulah respon. Respon kita, tinggalkan manusia lama, menuju ke terangnya ajaib, manusia yang baru, ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya itulah pertobatan. Itu firman Tuhan juga. Firman Tuhan adalah kebenaran. Itu bisa ada korelasinya dengan itu. Ya nggak ada jalan lain. Pantaskah kita menjadi anaknya kalau kita nggak bertobat? Itu aja. Saya kembalikan pertanyaannya, kalau nggak mau bertobat, oh syarat loh, kenapa harus syarat? Sekarang pantaskah kita jadi anaknya, diberikan anugerah keselamatan, tapi kita nggak mau bertobat? Kira-kira pantasnya? Itu saya kembalikan lagi. Ya, ada lagi? Atau sudah menjawab? Ya, Ya, Pak, di ya, oke. 2 Korintus 17 itu, Pak. Kenapa? 2 Korintus 17 ayat 2 Korintus 5 ayat 17. Ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus
Ia adalah ciptaan Ciptaan baru. yang Yang baru. lama sudah berlalu. Nah, yang lama Sesungguhnya yang baru sudah datang. sudah datang. Itulah kalau sudah ciptaan baru ya bertobat. Itu adalah respon supaya apa? Kita pantas. Kita yang tidak layak tapi dilayakkan. Kita yang tidak benar tapi dibenarkan. Supaya apa? Ya inilah pertobatan. Pertobatan seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. No. Saben hari. Karena iblis juga saben hari kita goda kita kan. Iblis tuh rela kerja overtime, kerja lembur untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Kalau nggak mau bertobat, kira-kira pantas gak kita menyandang anak Tuhan? Itu jawab aja. Itu pertanyaannya, itu dijawab aja. Ada lagi? Atau sudah, are you happy? Ya wis, oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan tadi? Ini ada Ibu Messi juga itu. Ibu Pendeta Messi besok dia jadwalnya. Keren. Bagus pertanyaannya. Ada lagi, Willy, yang ditanyakan tadi. Oh iya tadi waktu mic mati tadi. Oh iya, Mike mati tadi saya udah terangkan tadi. Enggak, itu tadi kan kita hidup terus kan ini masih belum dipanggil. Itu kita kan masih berbuat dosa lagi, Iya, bertobat, berbuat. itulah. Nah, kalau kita berbuat dosa yang sama itu ya. Apa Pantas di nggak itu? hadapan pantas? Pantas nggak kita jadi anaknya kalau Kan, terus ulang-ulang lagi kembali nah, berkubang dan menikmati kubangan dosa? Kita pantas nggak? saya dulu kan kerja di kontraktor itu kan daerah Benar. abu-abu ya harus suap sana, suap sini. Karena kalau nggak gitu kan nggak jalan tuh project itu ya kan polisi minta ini gitu, izin ini suap sini suap sini. Nah itu secara anu kan dosa itu ya kan kita eh, menyuap itu kan melanggar hukum apalagi melanggar Alkitab juga kan secara anu kan nggak berkenan di hadapan Tuhan. Nah itu kalau minta bertobat tiap hari dosanya sama itu tapi diulang terus sampai pensiun. Nah itu gimana itu Oke, dalam pandangan Ibu Kristen atau Pendeta Alkitab? Messi. Ya, oke. Ya, Pak. Berarti belum tinggal di dalam Tuhan itu, Pak. Belum melekat. Orang yang sudah mengenal Tuhan, dekat sama Tuhan pasti otomatis ya. Dosanya pasti kita tinggalkan ya. Seperti tadi Bapak bilang, kembali lagi. Ya, mesti minta Roh Kudus berikan hikmat ya seperti Salomo. Ya, kita lihat tuh Salomo ya. Dua ibu datang dengan anak yang mereka minta, yang satu bilang itu anaknya hidup, yang satu bilang itu anaknya mati. Akhirnya Salomo minta hikmat dari Tuhan, ya, Ya. untuk Gini, mengambil keputusan. Ibu Messi. Dan Ibu ya, Messi. Masalahnya ini Willy kerja di perusahaan yang perusahaan swasta, ya, kontraktor. kontraktor, tapi yang kerjanya harus suap sana, suap sini supaya dapat proyek. Nah, dia Oh, harus melakukan itu. Dia tahu bahwa itu tidak benar. Tapi kalau enggak jalan itu, enggak dapat proyek. Bagaimana iya, tanggapan iya. Ibu Messi? Itu maksudnya. Iya Pak, saya punya kebetulan anak saya kerjanya di itu kontraktor. Oke. Ya, dari DSMA sampai sekarang sudah punya anak dua. Tetapi yang kata tadi suap menyuap dia nggak mau lakukan, ya, karena dia tahu itu dosa dan dia jalan bekerja dengan lurus dan puji Tuhan ada aja tuh Tuhan buka proyek-proyek yang lain. Itu aja jawaban saya Pak Willy. Jadi Iya. maksudnya jangan takut dengan nggak dapat proyek. Ya. Bukan, kalaupun sudah dapat proyek, itu pertama dapat Hah? proyek kan harus nyuap ya, harus kita ikut tender aja sudah ditodong itu sama panitianya, nanti sekian persen. Gitu. Setelah dapat proyek pun, kita buka lahan di satu tempat gitu, kita harus suap Pak Lurahnya lah, ada polisinya lah, belum LSM-nya lah. Ah, harus gini, preman-preman datang dan sebagainya. Kan kita harus bayar polisi lagi untuk mengusir itu dan
Kayak gitu-gitulah. Itu kan daerah abu-abu yang setengah dosa lah. Karena kalau kita nggak lakukan itu, perusahaan juga nggak dapat proyek, jadi banyak orang nggak bisa makan, nanti perusahaannya tutup. Itu kan lebih ini lagi ya. Nah, kalau dari sisi perspektif agama kita itu gimana caranya gitu. Kalau dalam posisi harus ujung tombak yang menyuap itu, kalau mungkin putranya ibu mungkin bukan bagian itu, jadi dia mungkin staff hanya kerja biasa. Tapi kalau yang di ujungnya, di ujung tombaknya itu kan harus melakukan itu. Gimana? Ya. Oke, Eh, Pak Nah, itu Willy. Pak Karel, coba jawab Ya, Pak. Pak Willy, saya bukan menjawab ya, tapi saya sharing, Pak. Saya sebelumnya di Surabaya sini, saya itu kan di NTT, Pak. Ya. NTT itu ada proyek bendungan dari Bank Dunia, Pak. Itu eh, tahun 80-an, Pak. Apa Itu proyeknya? proyeknya itu, Saya kerjain Pak, bendungan juga, banyak bendungan. Apa proyeknya di sana? gimana, Pak? Di seluruh Indonesia itu. AB Praya itu kerjain Abi Saya, Praya, Pak. saya proyeknya di NTT, Pak. Di Sumbawa, Ngapu. Jadi nama begini, Pak. Oh ya, oke. Lanjut. Saya waktu itu ada di bagian keuangan, Pak. Accounting, Pak. Ya. Nah, kita tahu semua ya dalam dunia bisnis itu kayak gitu-gitu itu ada, Pak. Pak Willy tahu, saya bisa tahan pesawat, Pak. Tahan pesawat di bandara, jangan berangkat dulu. Saya suruh apa itu GM-nya di bandara, jangan berangkat pesawat, jangan berangkat dulu karena eh, apa itu, apa ya, tip ya, tip itu dananya belum keluar, Pak. Saya masih ngurus keluar tipnya, baru saya kasih amplop sama orang yang akan pulang ke Jawa, Pak. Bayangkan, Pak. Pesawat saya tahan, Pak. Tapi jiwa saya itu tidak aman. Rasa bersalah, berdosa itu berkecamuk, Pak. Ya, itu kan dilema kan. Ya. Ya, itu dilema, Pak. Dilema. Hmm. Akhirnya apa, Pak? Saya pulang ke Jawa, Pak. Kembali ke keluarga saya yang ada di Surabaya sini. Apa itu mudah? Tidak mudah, Pak. Duit, ya. Orang yang sudah pegang duit, kemudian tidak pegang duit, itu proses, Pak. Tidak mudah, memang. Tapi harus saya jalani. Tapi jiwa saya itu aman, Pak. Saya tidak merasa berdosa. Walaupun saya makan tahu tempe, tidak masalah. Saya. Itu, Pak. Saya pernah alami, Pak. Masa-masa begitu. Kemudian di Surabaya sini, Pak. Saya bekerja di satu pergudangan, Pak. Masuk keluar barang. Saya harus tanda tangan barang itu benar apa enggak. Barang masuk keluar itu benar apa enggak itu. Saya harus bertanggung jawab. Kalau saya tidak tanda tangan, barang tidak keluar atau tidak masuk. Dan itu tidak akan dibayar. Kalau saya tidak tanda tangan, perusahaan tidak akan bayar. Saya dituntut, Pak, di situ untuk belajar. Teman-teman bilang, wah harus begini Pak Karel, harus begini Pak Karel. No, saya berhenti, Pak. Risiko, Pak. Saya berhenti. Tapi jiwa saya aman, Pak. Tidak mudah namanya. Apalagi dalam masalah keuangan. Biasa pegang uang terus tidak pegang uang. Itu masalah, Pak. Bagaimana jiwa saya itu masa tenang bersama dengan Tuhan. Itu sedikit, Pak. Sharing saya, Pak. Oke. Ya, itu, Pak. Itu masih kalau masih ada kesempatan memilih tidak melakukan kemudian keluar itu oke lah. Tapi kalau tidak ada, kita sudah dipepet nih. Kita harus melakukan mau nggak mau gitu Ya, loh. Nah, itulah ya. yang namanya dilema itu tadi. Ya, kita harus bertobat Memang, juga, tapi besok gitu lagi gitu loh. Nah, itu ya, kan berulang-ulang, anunya sama. Tuhan ya, nanti capek lama-lama. Ini ya. tiap hari minta minta ampun tapi gitu lagi ya. Lagi ya, ya. Gitu. Oke, Mbak, saya bilang tadi ya. Iya. Kalau kita jalan di jalan, kita tahu itu lubang. Salah, Pak. Tapi tiap hari kita masuk lubang yang sama, itu salahnya siapa? Kan gitu. Kalau lubang itu saya tahu situ, saya hindari, Pak.
Kalau Apa hindari itu tidak resiko? kalau Resiko, Pak. Dilema. kalau Ya toh? lubang itu hanya terkait sama kita bisa hindari, Pak. Kalau Hmm. di belakang kita ada gerbong, Pak, yang harus ditanggung. Itu Ya, kalau kita hindari lubang itu, itu nggak makan yang ke satu gerbong di ya. belakang kita. Ini, Itu. ini menarik, Pak. Mm, Pak, bayangkan ya, saya proyeknya di NTT itu, ya, mm, itu tahun berapa ya? 80-an, Pak. Itu bantuan dari Bank Dunia 6M, Pak. Saya di akunting, Pak. Pak, saya bilang tadi, saya berani tahan pesawat, Pak. Saya berani bayar. Tapi jiwa saya tidak aman. Saya pulang Surabaya, Pak. Ikut PT Saya apa waktu tidak, itu, Pak? Waktu kerjaan di Bendungan, Pak. ya. Pak Karel ikut PT apa? Oh, dari dinas, Pak. Oh, dari Saya ownernya. Dari ya, ownernya. dari dinas PU, Pak. Oh ya, dari ownernya. Kalau saya kan dari kontraktornya yang ngerjain itu. Lah Sama saja, Pak. biasanya yang minta suap itu justru ownernya. Jadi dari dari Ya, PU-nya itu. Jadi saya ya. nyuapnya itu antara lain yang disuap ownernya. Ya. Nah, Sama saja, Pak. Saya dari di proyek itu ya, mm, ada orang dari pusat datang mau survei lokasi, Pak. Ya, itu masih dinas, Pak, ya, dinas. mm. Karena ada proyek itu ada apa ya, kayak saya sulit jabarkan ya. Jadi begini, Pak, dari pusat datang untuk periksa lokasi, ya. Tetapi sama sama Pimpronya itu, ya, Pimpronya itu dia tidak bawa orang-orangnya itu ke lokasi, Pak, nongkrong di kantor. Hmm. Ya, ya. Dia bilang kayak Ya. Pak Karol, kamu ngurusi waktu. Bingung, Pak, ini gimana caranya? Dilema, Pak. Jadi surveinya survei palsu ya, seolah-olah survei palsu kan. Iya, Pak. Kita emang kita tahu di dalam kita tuh ada gerbong. Saya bekerja itu saya sendiri, Pak, pulang ke NTT sana, Pak. Keluarga saya tuh tinggal di Surabaya, Pak. Saya tinggalkan keluarga. Saya bekerja sendiri di sana. Enak, Pak. Apakah kalau saya mutus itu bagaimana dengan gerbong saya di sini? Tidak berasa, Pak. Itu dilema, itu resiko. Tapi bagi saya waktu itu, ya waktu itu, bagi saya itu saya harus mengambil suatu tindakan yang tegas. Saya harus pulang Surabaya, tinggalkan pekerjaan. Orang-orang di sana, kok kenapa begini kok mau tinggalkan ini tempatnya basah gini-gini. Waduh, ya kalian yang tidak merasakan hati saya, perasaan. Memang saya bilang itu tidak semua orang sama sih ya. Tapi itulah yang saya pernah alami itu, Pak. Jadi semuanya itu ya terserah dari kita lah. Dan Enggak, paling paling pasti, enggak poinnya kan bukan itu sebenarnya. Poinnya kan dari sisi perspektif Alkitabiah itu kita ya, minta minta pertobatan berulang-ulang tiap hari. Tapi dengan melakukan dosa yang sama itu aja. Itu ya, bagaimana Alkitab secara Alkitab itu gimana gitu. Mas ya. Andri, gimana? Ya, Jawab Mas Andri. Bu Messi, ada komen Bu. Melakukan kesalahan yang sama, jadi melakukan pertobatan. Sebenarnya tidak bisa dihindari maksudnya nih Bu Messi. Penyuapan ini tidak bisa dihindari, tapi harus dilakukan gitu loh. Karena dia sebagai bawahan aja, jadi melakukan perintah atasan. Ya, Atau kita kalau kita ditilang aja sama polisi, polisinya minta duit. Kita kan juga nggak mau repot tuh. Kita mau ngasih dosa, kalau nggak ngasih nanti kita repot sendiri nanti Bu. Kalau kita Ya, datang ke kota lain ya nanti sidang dan sebagainya kan harus ke situ ya, lagi, ke kota itu lagi. Jadi kan saya sering dulu karena Malang Malang Jakarta ya, kan oke, mampir dulu ke Jogja, mampir itu kalau ketangkap di Jogja misalkan saya ngelanggar lampu gitu. Kan polisinya minta duit tuh. Mau damai ya, atau anu lah. Kalau kita ya, nggak ngasih, kita repot nanti balik lagi ke situ. Kalau ya, ngasih ya, dosa. Nah, ya,
Nah, Ya, gimana ini? Nah, itu cuma itu itu contoh-contoh yang kecil lah. Tadi kan ya terlalu betul Pak. anu kalau kontraktor kan Ya, terlalu jauh lah. itu Hmm. itu dilema Pak. Kalau tadi Pak contohkan polisi hilang sama kita, karena kita salah. Coba kita nggak salah, nggak ada mungkin tangkap kita Pak. Itu masalah gitu. Karena salah. Pak, begini aja Pak ya. Sekarang di kota-kota besar itu banyak apa itu kamera-kamera Pak. Teman saya baru kemarin Pak. Kemarin tuh dia 2 minggu yang lalu bilang mau merah itu, sudah merah, dia maju Pak. Oh, udah apa maju? Dia maju Pak. Aman, kan tidak ada orang lihat, tapi ada kamera Pak. Kemarin dia dapat surat panggilan untuk bayar denda 500.000 Pak. Karena bakalan dia salah. Coba dia nggak salah, dia nggak mungkin bayar. Sama aja dengan polisi. Karena kita salah ya polisi ya tahan kita kan. Nah yang salah itu siapa sebenarnya? Kan begitu. Jadi saya kembalikan ini sama Pak Billy ya. Itu masing-masing kita punya anu Pak. Masing-masing Punya bagaimana pendirian. sikap ya, bagaimana Ya, sikap kita kepada uh, masalah yang kita hadapi. Dosa misalnya, suap misalnya, kena bilang misalnya. Bagaimana sikap kita? Saja. Nah, sebagai Tuhan itu bagaimana ya? Kira-kira Pak Willy, apa Ibu Messi, silakan Ibu Messi. ya Pak Karel. Ya kejadiannya juga beberapa bulan yang lalu anak saya ya melanggar dan ditilang, terus kata polisi kita damai aja ya, karena nggak mau repot. Anak saya katakan enggak Pak, di ini aja, ditilang aja, saya akan bayar, kata anak saya. Ya benar tadi Pak Karel bilang, bagaimana sikap kita ya, tindakan kita mengambil satu masalah itu, bagaimana caranya ya. Dan memang repot ya, kata tadi Pak Willy bilang. Mana anak saya kerja ya, buka usaha sendiri, dia mesti apa urus, tapi dia berdiri atas kebenaran. Ya salah ya harus bertanggung jawab dengan kesalahan itu ya. Makanya sekarang anak saya kalau lampu merah sudah nggak berani, saudara. Nah, dengan kesalahan itu, dengan kesalahan itu ada hikmatnya ya. Iya, Wah, iya. bagaimana bagaimana kita bilang kita mau takut Tuhan, menghormati Tuhan. Ya negara aja lampu merah aja udah diperingati, dilewat juga. Nah, ya. Ini sampai sekarang ya, dari jauh udah warna warna kuning, wah udah mak stop mak, kata dia. Ya nanti dapat tilang ya. Ya itu aja sih. Ya Nah, benar, bagaimana respon kita Pak Willy, tindakan kita untuk hal-hal yang kita hadapi. Seperti tadi Pak Karel bilang benar itu. Ya itu aja. Enggak, Tuhan apa enggak anu ya? Eh, enggak bosan ya kita minta ampun itu. Enggak lah, Tuhan itu Dosanya kan Maha sama. Pengampun, Pak. Oh iya ya. Dia lebih Ya mengerti kan, ya. Dia Tuhan lebih mengerti. mengerti, Tuhan Maha Hmm. Pengampun kan, dia malah dia senang kalau kita datang minta ampun daripada kita pura-pura anggap udah biasa gitu. Justru Tuhan bilang kalau kita salah ya minta ampun. Saya belajar Pak ya, di rumah saya ini, saya kan sudah nggak ada suami ya, udah 27 tahun. Saya punya anak 3. Nah kalau kita salah kita minta maaf ya. Saya sebagai orang tua, mereka sebagai anak minta maaf ya. Kadang-kadang kita berbuat lagi ya, tapi nggak apa-apa, minta maaf lagi, diampuni kok. Justru kalau kita nggak minta maaf, malah ini orang kurang ajar banget nih anak, udah salah nggak minta maaf ya. Ya sama juga dengan Tuhan ya, Hmm. contohnya gitu ya. Ya Tuhan tuh maha pengasih kok ya. ampun. Dia sudah penuh dengan kasih, dan kalau kita datang pasti dia datang dan dia mau mengampuni kita. Itu aja Pak Willy, tetap Ya. semangat Pak Willy ya. Ya, terima kasih. Anak Terima saya kasih. juga Pak di kontraktor di bagian gudang Pak. Jadi dia yang tawar menawar. Ya tadinya Hmm. tadinya bukan dia, tapi karena temannya itu nggak benar, akhirnya di bos
kasih ke dia. Dan puji Tuhan, dia dipercayakan dan orang-orang yang selalu dia tawar itu malah senang sama dia ya. Karena dia nggak main curang dan apa adanya. Jadi kembali lagi ya, bagaimana sikap kita menghadapi setiap masalah yang kita hadapi. Minta hikmat ya untuk mengambil keputusan. Itu aja, Tuhan Yesus berkati. Oke, terima kasih Bu Messi. Ya, nanti kita sambung lagi ya pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik tadi. Untuk besok kan jadwalnya Ibu Messi ya di podcast saya Bu Messi. Jadi Ya. ada pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik besok boleh tanya. Oke Pak Karel, lanjut United Prayer saling mendoakan. Masih tertutup mikrofonnya. Mikrofonnya Pak Karel. Mikrofon masih tertutup. Ya, kita saling mendoakan, ya. Jadi Pak Yohanes punya masalah, Pak Willy punya masalah, Pak Andi punya masalah, Ibu Messi punya masalah, saya punya masalah. Nah, saat ini waktunya kita saling mendukung dalam doa. Kira-kira melalui bapak-bapak yang ada ini atau ibu, ada yang perlu didoakan khusus misalnya. Dan kami dalam tim ini yang doa secara umum untuk pekerjaan, untuk pelayanan kita, ya, itu kita selalu doakan, ya. Tapi mungkin ada yang ingin didoakan khusus, ya. Ya, saya Pak Karel. Oh, silakan Ibu. Eh, Besok Rabu saya pelayanan di lapas. Ya, biar Tuhan beri saya kekuatan karena cukup jauh ya di Tangerang, sedang rumah saya di Depok. Tapi saya tahu kalau Tuhan yang utus, Tuhan yang urus. Dan juga bantu doa dengan untuk anak saya yang baru buka usaha. Ya, itu juga anugerah Tuhan. Ya, dia buka usaha itu perlu 1 M. Ya, nggak punya uang. Tapi dia punya Tuhan yang luar biasa. Dan ada yang ya kasih dan puji Tuhan lagi berjalan dan minta bantu doa. Karena dia lagi cari pengganti direktur ya karena direktur itu mau keluar pensiun jadi pengganti direktur itu ya biar Tuhan kasih yang terbaik dan biar semua berjalan untuk kemuliaan nama Tuhan itu aja dan berdoa untuk kesehatan anak-anak cucu mantu Tuhan Yesus berkati Pak Karel Ya, terima kasih Ibu Messi. Pak ya Willy, ada yang mau didoakan? Oh, enggak ada. Secara khusus Ada enggak ya? ada. Aja secara umum. Oke. Ya. Pak Yohanes? Nggak ada Pak, nggak ada. Ada ya? Oke. Iya Pak. Semua aman-aman ya? Aman. Iya. Aman-aman ya? Aman Ibu Pak. Messi, ya, Ibu Messi tadi saya dengar harus butuh dana 1 M ya? sudah Pak sudah dapat dia sudah Ya. Oh, makanya sudah buka dia kantor baru. oh ya. Kalau enggak, saya Iya. punya 1 ember, Bu. Ah, Ya, Satu kita apa makan. tuh Pak? Ya? Biar. 1 ember katanya Pak Andre. Ya. Oke. Ya, Ya, intermezzo, Bu ya. Oke. iya Pak. Kita bersama, ya. Saya akan doakan Pak Willy. Kemudian nanti Pak Andre doakan Pak Yohanes. Nanti saya minta tolong Ibu Messi akhiri kita dengan doa berkat, Bu ya. Iya Pak. Pak Yohanes doain kita apa? Pak Yohanes. Pak Yohanes aman, sehat aja paling Pak Yohanes. Sehat. Aman Pak Yohanes, kesehatan paling. Ya, Oke, lanjut. ya. Saya duluan Pak Andre ya. Ya, lanjut. Saya doakan Pak Willy ya. Ya. Nanti Pak Andre doakan Pak Yohanes. Nanti Ibu Messi doakan kita semua. Dan ditutup dengan doa berkat. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang kami nikmati sampai dengan
siang sore hari ini Tuhan. Kami sudah belajar dari firman-Mu tentang pertobatan. Kami sadar Tuhan bahwa kami masih hidup di tengah dunia yang penuh dengan gejolak. Tapi kami juga tahu bahwa Roh Kudus ada bersama kami. Itu Bapa di surga, terangi hati kami Tuhan. Kuatkan kami semua. Khususnya akan berdoa Tuhan untuk Pak Willy dalam pekerjaan, di dalam banyak hal yang mungkin itu bertentangan dengan iman Kristen, Tuhan. Iman kami semua anak Tuhan. Kuatkan dia Tuhan. Sadarkan dia Tuhan. Bahwa apa yang salah itu dikatakan, harus dikatakan tidak. Ya, dikatakan ya, salah dikatakan salah. Supaya hidup kami ini aman dalam tangan Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk Pak Willy Prasetyo. Lingkupi dia Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus juga yang memampukan dia untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati apa yang dia lakukan untuk masa depannya, kehidupannya, rohaninya Tuhan kuatkan, jasmani juga Tuhan kuatkan. Ya, kami boleh bersama-sama menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati damai sukacita-Mu dalam kehidupan ini. Kalau kamu sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Terima kasih, saudara. Terima kasih, Roh Kudus. Saya mengucap syukur karena kami tahu Tuhan pasti memberkati anak-anak-Mu yang hidup berserah kepada Engkau. Dan kalau kami bertobat, melakukan pertobatan, dan hidup benar di depan Engkau, maka berkat-Mu itu melimpah bagi kami semua. Karena dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur pada siang hari ini kami masih diberi kesempatan untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu lewat Zoom kompak siang hari ini. Bapa, kami siang hari ini izinkanlah kami berdoa untuk teman kami Pak Yohanes Sopakoa yang saat ini ada di Sidoarjo. Tuhan lindungi, Tuhan. lingkupi kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati usahanya, rumah kos yang dia kelola, Tuhan. Biarlah berkat dan memberkati banyak orang. Biar orang bisa melihat ada Kristus di dalam diri Pak Yohanes. Bapak, kiranya Engkau boleh jauhkan segala mara bahaya. Biarlah Tuhan yang tidak kurang panjang selalu menolong Pak Yohanes dalam menghadapi setiap hambatan, kesulitan, bahkan cobaan apapun juga yang dialami setiap harinya dalam berinteraksi dengan masyarakat luar yang belum percaya. Biarlah orang lain bisa melihat bahwa ada Kristus, ada cahaya kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus di dalam diri Pak Yohanes, sehingga orang lain bisa melihat dan orang lain bisa melembutkan hatinya bahwa satu-satunya jalan keselamatan hanyalah Yesus Kristus. Biarlah usaha dari rumah kos bisa memberkati keluarganya, menghidupi banyak orang, Terima kasih ya Tuhan. bagi masyarakat sekitarnya. Terima kasih Bapak, kiranya Engkau patahkan segala kutuk-kutuk keturunan, kutuk-kutuk sakit penyakit yang mungkin menyerang dalam hari-hari ini. Tidak mudah, saya percaya penyertaan-Mu Tuhan yang selalu ada untuk Pak Yohanes. Sehingga Pak Yohanes bisa terus berkiprah di dalam usaha, pekerjaan, maupun pelayanan di gereja Mawar Saron. Apa di surga, biarlah Pak Yohanes bisa menjadi berkat, menjadikan sinar untuk jemaat-jemaat di gereja Mawar Saron, bahkan ya, di RT RW-nya, masyarakat lingkungan sekitar. Biarlah Pak
Yohanes dan Ibu Lis Kurniawati sebagai suatu pasangan hidup yang mencerminkan anak-anak Tuhan, keluarga bahagia seperti keluarga Yusuf dan Maria dari Nazaret. Sehingga orang lain melihat ada kuasa yang tidak bisa ditahan oleh siapapun juga. Biarlah Pak Yohanes terus bertahan untuk menghadapi segala macam cobaan, godaan, apapun juga. Karena ada Roh Kudus yang selalu menyertai dan hikmatnya selalu ada pada Pak Yohanes. Makasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih. Kembali Tuhan kami datang kepadamu, kami berterima kasih. Kalau Tuhan masih beri sekali lagi kami kesempatan, kami boleh bersekutu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Karel, Tuhan berkati kesehatannya, kekuatan, damai sejahtera, sukacita Tuhan melimpah dalam kehidupannya ya Bapak. Apapun yang menjadi masalah pergumulannya, kami tahu Engkau berkata Tuhan, Engkau tidak memberi percobaan kami lebih dari kekuatan dan kemampuan kami. Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Berkati keluarga Pak Karel dengan berkat Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan melimpah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Andre. Tuhan juga memberkati Tuhan. Dengan kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita Tuhan melimpah dalam hidupnya. Tuhan lihat Tuhan dia membuka Zoom ini Tuhan untuk memberkati orang lain. Kami percaya jeripayahnya dalam Tuhan tidak sia-sia. Apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, apa yang Tuhan, keinginan hatinya Tuhan yang mengetahuinya ya Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang besar, dahsyat dan luar biasa. Nyawamu saja Engkau berikan kepada kami Tuhan. Apalagi yang lain-lain yang Engkau sanggup dan Engkau mampu untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena firman-Mu kata, apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah kami dengar. Itu yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang mengasihinya. Kami percaya Tuhan memberkati Pak Andre dengan berkat Tuhan yang luar biasa Tuhan. Untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati kami semua. Pak Willy, Pak Yohanes, semua kami yang ada Tuhan di Zoom ini. Kami percaya firman berkata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu. Maka segala yang Kau tambahkan kepada kami. Kami percaya Zoom kami tidak sia-sia karena Tuhan hadir. Firman berkata, di mana 2-3 orang berhimpun aku ada. Dan kalau Tuhan ada sesuatu akan terjadi pada siang hari ini Tuhan. Kami sudah diberkati dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Saatnya Tuhan kami akan mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami akan menerima berkat yang daripada Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai, sejahtera, sukacita Tuhan melimpah. Dan terimalah berkat daripada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat daripada Tuhan Yesus. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Tuhan berkati semua Pak Willy. Terima kasih. Tetap semangat Pak Willy. Iya Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Yohanes, Pak Andre, Pak Karel. Tuhan berkati. Saya pamit ya.